Saya juga bingung gitu loh. Ini perempuan nggak kenal saya, nggak pernah ketemu sama saya, nggak pernah komunikasi sama saya. Kenapa sih harus keluar-keluar fitnah saya, apalagi nyebut nama saya dengan jelas berkali-kali Zeda di situ. Ada masalah apa dengan saya? Apakah ada iri dengki di hatinya? Apakah dia nggak terima saya dijodoh-jodohin netizen sama Amar? Apakah dia nggak terima saya sering dinaikkan ke pemberitaan, dijodoh-jodohin kan sama Amar? Kalau dia nggak terima kan harusnya dia tabayun, ngomong baik-baik sama saya. Kalau dia cemburu, dia ngomong baik-baik dong, nemuin saya. Kalau dia minta bukti, mana bukti kalau laki-laki itu yang ngejar-ngejar Mbak Zeda? Saya kasih buktinya, saya ada chatnya gitu. Dia yang minta nomor telepon saya ke pengacaranya Bang John, silahkan dikonfirmasi ke Bang John. Tapi sikap yang itikat baik untuk tabayun tuh nggak ada gitu loh. Tiba-tiba dia main fitnah, koar-koar, saya difitnah manggil-manggil wartawan. Padahal kan fakta yang terjadi, dia mau fitnah saya manggil-manggil wartawan pansos, padahal kan dia tuh harusnya ngacak gitu loh. Padahal kan jelas, setiap kali dia jenguk ke lapas, muka dia muncul di banyak TV. Tiap kali jenguk ke lapas muncul di TV A, TV B, TV C, nggak kebalik. Kenapa saya yang Anda fitnah? Seperti ini, Anda nggak ngacak gitu loh. Maksud saya tidak tahu dan saya juga nggak mau tahu hubungan mereka seperti apa. Saya sih curiga dia itu sedang frustasi pengen terkenal, jadi dia menghalalkan berbagai cara. Saking pengennya terkenal, dia pakai cara pansos ngaku-ngaku pacarnya AZ. Terus kedua, dia pansos dengan cara muncul di TV tiap kali jenguk ke lapas dan sebagainya. Dan sekarang dia coba memfitnah saya. Dia mencoba untuk mengadu domba saya juga dengan AZ dan juga pengacaranya kan, otomatis itu. Tapi nggak terkenal gitu loh. Sebenarnya saya kasihan sama dia, frustasi kayaknya. Kayaknya dia tuh sampai sekarang kan namanya juga nggak keangkat-angkat. Makanya saya tuh bicara belak-belakan di Rumpi tadi. Mbak, kalau Anda mau terkenal, kalau Anda mau populer, Anda pakai karya prestasi. Kalau Anda melihat puluhan wartawan meliput saya saat dijenguk di lapas, itu karena saya punya karya dan prestasi. Saya presenter puluhan tahun di TV nasional. Wartawan juga bisa melihat, oh ini berita loh, saya bukan orang yang nggak pernah di dunia entertainment, tiba-tiba ujuk-ujuk diliput gitu loh. Kalau mau terkenal pakai karya prestasi, jangan jadi tukang fitnah, jangan jadi tukang koar-koar gitu loh. Maksud saya gitu. Dan sekarang kan Amar kan udah saya blokir ya. Udah saya blokir karena saya kecewa sama dia, karena seolah memberikan panggung sama perempuan ini untuk menyerang saya gitu loh. Saya nggak tahu apa alasannya gitu. Padahal kan saya ini sudah luar biasa ya, pasang badan membela dia habis-habisan di media di saat orang terdekatnya pun tidak mau membela dia gitu. Saya pasang badan membela dia, mengangkat marwah harkat martabat dia saat dihinakan oleh masyarakat. Tapi saya kecewanya tuh kok dia kayaknya membiarkan gitu loh, seolah membiarkan perempuan ini untuk menyerang saya. Apa karena saya menolak dia? Kalau sakit hati ditolak, apakah harus dengan cara seperti ini gitu. Jadi saya memberikan edukasi aja sama netizen juga. Kebalik gitu loh. Jelas saya yang nolak dia gitu. Saya hindari dulu komunikasi untuk saat ini gitu. Pokoknya intinya, oke? Ya intinya saya mau bilang sama si nenek gayung ini, Anda kalau mau populer, Anda kalau mau terkenal itu pakai karya, pakai prestasi. Kalau Anda nggak percaya, nggak habis pikir kenapa banyak ratusan media di Indonesia memberitakan saya dengan Amar, itu karena saya punya prestasi, punya karya, berpuluh-puluh tahun saya jadi presenter TV nasional. Nah kalau Anda mau populer, mau terkenal, saya ajarin. Kesini tabayun, hubungin saya, pakai karya, pakai prestasi. Jangan jadi tukang fitnah. Sekarang saya sudah mengeluarkan bukti-bukti video Anda menyebut nama saya dengan jelas. Ya, supaya Anda introspeksi diri dan supaya netizen punya bukti. Netizen itu kan kadang butuh bukti, mana buktinya? Saya kasih bukti. Dan bukti video yang saya tayangkan itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan video live TikTok yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Lebih jahat lagi mulutnya memfitnah saya. Dan ironisnya dia berani nyebut nama saya berkali-kali, Zeda. Itu yang parah.